Piring, bersihin rumah. Terus kalau siang tidur, kalau malam manjang. Sebenarnya itu menangkap tembakau sudah dirajam dari jam 9 sampai jam 12 malam kalau sedikit, terus kalau banyak jam 9 sampai jam 3. Pelajaran hari ini kita akan membagikan modul satu-satu. Lulus SD langsung masuk. Senang soalnya banyak teman, kalau sekarang kan udah nggak ada temennya, udah pada pergi. Biasa matematika ya, ada IPA, ada IPS, terus ada kegiatan komputer sama kegiatan menjahit, dari membuat anyaman, handicraft atau apa langsung bisa. Nah yang ngajarin itu sabar sekali. Negatif politron, maraton. Sangat sulit untuk berpikir. Baik, ramah, sabar. Kakak sendiri. Kalau teman-teman nakal gimana, cuman dibilangin doang, nggak dipakai pukul atau apa. Tapi kalau di SD kan nakal atau apa langsung dipukul. Kalau di situ enggak, cuman dibilangin doang langsung diem. Nggak tahu. Ayo, ngapa? Muatan listrik. Negatif. Sekolahnya juga sederhana, nggak pakai meja kursi, bisa main komputer, bisa bersama teman-teman. Kan kalau di rumah sepi ya. Orang pukul-pukul. Jadi pekarnya dicedakkan di
gone. Bola apa terus? Awalnya saya membaca hasil penelitian dari Bapeda mengenai anak-anak putus sekolah yang ada di Temanggung. Kemudian saya prihatin karena banyak sekali ternyata dari hasil penelitian itu. Terus kita ketemu dengan teman-teman alumni SMA 1 dulu. 24 Mei tahun 2006 itu pas libur panjang. Dari situ kita ngobrol-ngobrol dengan beberapa teman, ada Mas Anis, ada Mas Hani, ngobrol soal pengen mendirikan sekolah. Tapi tujuannya dulu awalnya memang ingin mendirikan sekolah seperti yang ada di Qoriah Thayyibah ya. Nama mengapa Cendekiah Mandiri itu kan yang memberi nama Mas Andi Punto, memberi nama Cendekiah itu untuk tujuannya adalah supaya anak-anak itu bisa menjadi anak yang pandai. Kemudian Mandiri itu diambil dari Bank Mandiri karena Mas Yudono itu yang mengupayakan perlengkapan dan semuanya itu dari kerja di Bank Mandiri. Morning, ada The day before, mungkin dia sudah melakukan lebih pagi lagi maling atau. Nah, memang kita pengennya tidak punya gedung, nggak usah punya gedung. Yang penting kan anak-anak bisa belajar di mana saja. Mungkin kalau nggak ada rumah kosong ya di balai desa. Jadi modelnya kita pengen mendirikan komunitas belajar di mana-mana, nggak usah kita mikirkan gedung. Kalau gedung kan biayanya mahal, jadi nanti malah kita nggak jalan. Yang penting kan mereka bisa belajar. Oh ini Jadi kadang barangkali mungkin pendidikan yang klasikal itu membuat anak selalu bosan dan kayak mereka takut mungkin dengan gurunya dan sebagainya. Nah kita untuk mencoba mensejarkan dengan siswa, kemudian mereka bosan dengan klasikal. Nah barangkali kita ada moving class, jadi kita di situ kita benar-benar bisa menyatu dengan alam, dengan anak tanpa ada satu embel-embel apapun. Mereka tidak memandang kita sebagai seorang guru atau sebagai apa ya, kita sama gitu. Jadi biasanya di alam itu, nah belajar tentang mengenal alam di sekitar mereka. Kita ngajarkan juga tentang kepedulian. Itu paduan sama pelajarannya Bu Santi sama Bu. Tujuan pemerintah juga program wajib belajar itu jadi bukan wajib sekolah. Kalau wajib sekolah kan jadi sempit ya. Jadi wajib belajar kan bisa di mana saja. Di sawah juga bisa, di lapangan bisa, dimanapun bisa. Tiap hari antara jam 8:30 sampai jam 10:30 itu kita pelajaran yang basic itu kayak PPKN, matematika dan sebagainya. Dari hari Senin sampai hari Sabtu kita nggak ada libur. Bahkan dulu kita sampai siang sampai sore ya. Dan situ karena full kegiatan ya, kadang kita nyiapin untuk pentas ataupun kadang kita menyiapkan atau membuat proyek apalah kecil-kecilan untuk anak atau apa gitu, jadi sampai sore di situ. Kalau enggak ya jam 12, jam 1 tuh udah pulang. Tetap aja kita pembelajarannya sama untuk reguler dulu, baru nanti selanjutnya bebas untuk mau main apa aja di situ. 2007 itu semua murid masih komplit ya, dengan jumlah 40 siswa, itu satu kelas, mereka satu angkatan. Jadi waktu itu kita crowded banget, harus satu kelas ngajar. Waktu itu juga relawannya baru sedikit ya, jadi satu orang ngajar 38 siswa. Bayangin dengan anak yang segitu, dengan cacat tua macam-macam. Kemudian bertambah relawan lagi, mungkin bisa dibagi dua. Nah selanjutnya di tahun kedua muncul satu problem, jadi mereka berkurang. Sekarang jumlahnya mulai 17 untuk yang setara paket B yang kelas 3. Kemudian yang nggak bisa baca tulis itu kita punya 2. Kemudian yang kelas 1 itu kita ada 10 siswa yang kelas 1 tahun kemarin. Kemudian kadang masih ada suka murid-murid yang
datang ke situ. Nah ini kan sore ya ini gitu. Jadi kayak kita benar-benar terbuka pikirannya ya, barangkali kita waktu itu terkungkung dalam satu pendidikan yang formal gitu. Jadi ketika di Cemani itu benar-benar menemukan satu hal yang berbeda gitu. Kita lebih tahu tentang anak, bahwa anak itu memiliki keunikan yang berbeda-beda, dan kita pun tidak boleh menyamakan anak yang lain dengan anak satu dengan yang lain, itu nggak boleh disamakan. Tiap Jumat kita pertemuan, tiap minggu rutin hari Jumat itu pertemuan WIC Jokonggo English Club. Jadi di situ awalnya adalah para pendamping dan para relawan cendekia mandiri kumpul di situ dalam satu waktu itu untuk membahas atau membaca bahasa Inggris gitu. Nah, sebenarnya momen itu kita biasa gunakan setelah itu untuk sedikit evaluasi ataupun share tentang di Cemani itu. Kadang karena mungkin kita ada yang nggak ketemu dan sebagainya, nah itu info apa kita biasanya sampaikan di situ. Potato, I don't know much. I mean there is a farmer stage and there is a middleman stage and then there is gudang or the warehouse. For now, Simpang starting, Lamsi starting. Waktu mau mendirikan yayasan itu kita rapatnya juga di sini. Jadi anak-anak relawan itu kalau di rumah sini itu seperti di rumahnya sendiri. Bu, masak apa? Langsung buka almari, ada makan, itu sudah biasa di sini. Kantornya mau di mana, ya udah di rumah sini saja yang mudah diakses itu. Dan kebetulan di sini ada internet juga, jadi kita bisa berkomunikasi dengan orang lain di rumah sini. Demikian juga untuk ini buatan tabloid itu. Tabloid Lontar itu kan juga milik pendidikan ya di Temanggung, maka mengerjakannya di sini juga karena saya juga sebagai sekretaris redaksinya. Jadi Lontar itu juga diterbitkan oleh Yayasan Cendekia Mandiri. Teman-teman itu laporkan lagi juga kan? Sebulan itu rata-rata kalau dengan untuk kegiatan ya 2,5 juta ya. Sama untuk transport relawan ya, hanya untuk transport saja, enggak untuk yang lain ya. Mereka memang betul-betul kerja sosial, memang semangat untuk berjihad ya, memerangi kebodohan.